Nadia menatap tajam ke arah Lestari, ibu dari sahabat terbaiknya, yang baru saja mencium pipinya dengan lembut di dapur rumah itu, tapi ciuman itu bukan sekadar sapaan biasa. Itu penuh dengan kehangatan yang membuat jantung Nadia berdegup kencang dan dunia seolah runtuh di sekitarnya. Saat itu, Nadia merasa seluruh rahasia yang selama ini dia kubur dalam-dalam terkuak begitu saja, dan Lestari mundur dengan wajah memerah, mata mereka bertemu dalam keheningan yang memekakan. "Ma, Nadia, Aku tidak bermaksud," gumam Lestari, tapi kata-kata itu terlambat, karena Nadia sudah tahu bahwa perasaan terlarang itu bukan lagi mimpi buruk sendirian. Di Jakarta yang ramai, di mana hiruk-pikuk lalu lintas dan suaraan dari masjid-masjid saling bersahutan, Nadia hidup sebagai gadis biasa berusia 25 tahun. Dia bekerja sebagai guru sekolah dasar di sebuah sekolah negeri di pinggiran kota, mengajar anak-anak tentang nilai-nilai moral dan agama yang dia sendiri mulai ragukan. Keluarganya, keluarga Muslim taat asal Jawa Tengah, selalu menekankan pentingnya menikah muda dan membangun rumah tangga yang harmonis. Ayahnya, seorang pegawai kantor yang tegas, sering mengingatkan Nadia untuk mencari pasangan yang baik, sementara ibunya sibuk mengatur kencan buta dengan anak teman-temannya. Tapi Nadia punya rahasia, dia tidak pernah tertarik pada pria. Sejak remaja, hatinya selalu berpaling ke perempuan, tapi di masyarakat Indonesia yang konservatif, di mana hubungan sesama jenis sering dianggap dosa besar, dia memilih menyembunyikannya rapat-rapat. Sahabat terbaiknya, Rina, adalah satu-satunya orang yang tahu sedikit tentang perjuangan Nadia. Rina, anak tunggal Lestari, sudah seperti saudara bagi Nadia sejak mereka kuliah bersama di Universitas Indonesia. Mereka berbagi segalanya, dari curhat tentang pekerjaan hingga mimpi-mimpi masa depan. Lestari, ibu Rina yang berusia 42 tahun, adalah wanita yang selalu Nadia kagumi. Lestari adalah seorang janda yang mandiri, menjalankan bisnis kecil-kecilan menjual kain batik online, setelah suaminya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan. Dia cantik, dengan rambut pendek yang rapi, senyum hangat yang selalu menyambut Nadia setiap kali berkunjung, dan aura keibuan yang membuat Nadia merasa aman. Tapi belakangan, perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat Nadia gelisah setiap malam. Malam itu, Nadia datang ke rumah Rina untuk membantu mempersiapkan pesta ulang tahun kecil untuk ayah Rina yang sudah almarhum, sebuah tradisi tahunan yang mereka lakukan untuk mengenangnya. Rina sedang sibuk di luar, membeli kue, meninggalkan Nadia dan Lestari sendirian di dapur. Mereka mengobrol ringan tentang hari-hari biasa, tapi tiba-tiba Lestari mendekat, menyentuh lengan Nadia dengan lembut, dan tanpa peringatan, mencium pipinya. Itu bukan ciuman biasa, ada jeda yang terlalu lama, napas yang terasa hangat, dan mata Lestari yang penuh arti. Nadia membeku, jantungnya berhenti sejenak. "Bu, apa? Apa itu?" tanya Nadia dengan suara gemetar. Lestari mundur cepat, wajahnya pucat. "Ma, Nadia. Aku hanya terbawa suasana. Kamu seperti anakku sendiri." Tapi Nadia tahu itu bohong. Matanya tidak bisa berbohong. Malam itu, Nadia pulang dengan pikiran kacau. Dia tidak bisa tidur, memutar ulang momen itu berulang kali. Apakah Lestari merasakan hal yang sama? Atau itu hanya khayalan Nadia? Di Indonesia, di mana undang-undang tentang LGBTQ masih ambigu tapi masyarakatnya keras, mengakui perasaan seperti ini bisa berarti kehancuran. Nadia ingat cerita-cerita di berita tentang orang-orang yang diusir dari keluarga, dihakimi di masjid, atau bahkan dianiaya. Tapi hatinya tidak bisa berbohong, dia jatuh cinta pada Lestari. Keesokan harinya, Nadia menghindari rumah Rina. Dia fokus pada pekerjaannya, mengajar anak-anak tentang toleransi dan keberagaman, tapi ironisnya, dia sendiri merasa seperti orang asing di dunianya.
Saat istirahat, telepon dari Rina datang. Nad, kenapa kamu gak balas pesan? Ibu nanya-nanya kamu loh. Nadia menelan ludah. Aku sibuk, Rin. Nanti aku hubungi. Tapi dalam hati, dia tahu ini baru permulaan. Lestari mulai mengirim pesan-pesan singkat, bertanya kabar, dan Nadia merespons dengan hati-hati. Perlahan, obrolan mereka menjadi lebih pribadi. Lestari cerita tentang kesepiannya sebagai janda, tentang tekanan dari keluarga untuk menikah lagi, dan Nadia berbagi tentang keraguannya terhadap norma masyarakat. Suatu sore, mereka bertemu di sebuah kai kecil di blok. Lestari terlihat cantik dengan gaun sederhana, dan Nadia merasa jantungnya berdegup lagi. Nadia, tentang malam itu. Aku ingin jelaskan, kata Lestari. Nadia menggeleng. Bu, jangan. Aku juga merasakannya. Kata-kata itu keluar begitu saja, dan mata Lestari melebar. Mereka diam sejenak, tapi kemudian Lestari meraih tangan Nadia di bawah meja. Ini salah, Nad. Aku lebih tua dan kamu sahabat Rina. Tapi, aku tidak bisa bohong pada diriku sendiri. Itu adalah pengakuan pertama, dan Nadia merasa dunia berputar. Mereka sepakat untuk diam-diam, tapi rahasia itu mulai memakan mereka dari dalam. Konflik mulai muncul ketika Rina curiga. Nad, kamu sering banget ke rumah akhir-akhir ini, tapi kok nggak ngobrol sama aku? Kayaknya ibu lebih senang ngobrol sama kamu. Nadia tertawa gugup, tapi dalam hati, dia merasa bersalah. Lestari juga gelisah, sebagai ibu, dia tahu ini bisa menghancurkan hubungannya dengan Rina. Tapi perasaan itu terlalu kuat. Mereka bertemu diam-diam, berjalan-jalan di taman, berbagi cerita, dan setiap sentuhan kecil membuat mereka semakin terikat. Tapi masyarakat mulai bergunjing. Tetangga Lestari melihat Nadia sering datang, dan bisik-bisik mulai beredar. Anak muda itu deket banget sama Bu Lestari. Apa-apaan sih? Nadia mulai merasakan tekanan dari keluarganya. Ayahnya mengatur kencan dengan seorang pemuda dari masjid, dan Nadia terpaksa pergi. Di kencan itu, dia merasa hampa, pikirannya melayang ke Lestari. Kamu tampak tidak bahagia, kata calon itu. Nadia tersenyum palsu. Hanya lelah. Tapi dalam hati, dia tahu dia tidak bisa terus berpura-pura. Keputusan pertama datang, Nadia memutuskan untuk memberi tahu Lestari bahwa mereka harus berhenti. Tapi saat bertemu, air mata Lestari membuatnya lemah. Nad, aku sudah kehilangan suamiku. Jangan biarkan aku kehilanganmu juga. Mereka berpelukan, dan rahasia itu semakin dalam. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Nadia dan Lestari berusaha menjaga jarak, tapi setiap kali bertemu mata, api itu menyala lagi. Rina yang semakin curiga, mulai menginterogasi ibunya. Bu, ada apa sih antara kamu dan Nadia? Kok kalian kayak lagi sembunyikan sesuatu? Lestari menggeleng, tapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Gak ada apa-apa, Rin. Nadia cuma teman baik. Tapi Rina tidak puas. Dia mulai mengamati, dan suatu malam, dia pulang lebih awal dari kerja dan melihat Nadia dan Lestari duduk dekat di ruang tamu, tangan mereka hampir bersentuhan. Rina marah besar. Apa ini? Kalian berdua. Apa hubungan kalian? Nadia bangkit, wajahnya pucat. Rin, dengar dulu. Tapi Rina sudah meledak. Kamu sahabatku, Nad. Dan ibuku. Ini gila. Kalian pikir aku bodoh? Lestari menangis, mencoba menenangkan putrinya. Rina, ini bukan seperti yang kamu pikir. Kami saling mencintai. Kata-kata itu seperti bom, dan Rina mundur dengan mata membelalak. Mencintai? Bu, kamu lesbian.
Dan dengan sahabatku. Ini dosa, Bu. Apa kata keluarga? Apa kata masyarakat? Rina pergi dengan marah, meninggalkan Nadia dan Lestari dalam keheningan yang menyakitkan. Itu adalah pengkhianatan pertama. Rina merasa dikhianati oleh dua orang terdekatnya. Dia tidak bicara dengan mereka selama berhari-hari, tinggal di apartemen temannya. Nadia merasa hancur, persahabatannya dengan Rina adalah pondasi hidupnya. Ini salahku, Bu. Aku seharusnya tidak mendekat, kata Nadia pada Lestari. Tapi Lestari memeluknya. Kita berdua salah, Nad. Tapi cinta ini nyata. Mereka memutuskan untuk memberi Rina waktu, tapi tekanan dari luar mulai datang. Keluarga Nadia mendengar gosip dari tetangga, dan ayahnya memanggilnya pulang. Di rumah keluarga Nadia di Depok, ayahnya duduk dengan wajah serius. Nadia, aku dengar kamu dekat dengan Bu Lestari. Apa benar? Itu bukan hubungan biasa, kan? Nadia menunduk, air mata menetes. Ayah, aku mencintainya. Ayahnya bangkit marah. Apa? Ini haram, Nadia. Kamu tahu ajaran agama kita. Kamu harus berhenti sekarang juga, atau aku tidak akan mengakui kamu sebagai anak. Ibu Nadia menangis di samping, Nak, pikirkan masa depanmu. Kamu bisa diusir dari masyarakat. Nadia merasa dunia runtuh. Ini adalah konflik internal pertamanya, antara cinta dan kewajiban keluarga. Lestari juga menghadapi tekanan dari keluarganya. Saudaranya datang dari desa, mendengar rumor. Lestari, kamu janda, jangan bikin malu keluarga. Kalau benar kamu dengan perempuan muda itu, berhenti. Pikirkan Rina. Lestari menangis sendirian malam itu, mempertanyakan keputusannya. Apakah cinta ini layak untuk kehilangan anaknya? Tapi setiap kali memikirkan Nadia, hatinya melemah. Mereka bertemu diam-diam lagi, di sebuah hotel kecil di pinggir kota, hanya untuk berbicara. Nad, kita harus kuat. Mungkin Rina akan mengerti suatu hari, kata Lestari. Tapi Nadia ragu. Bu, ini menyakitkan semua orang. Mungkin kita harus akhiri. Tapi mereka tidak bisa. Cinta itu seperti candu, membuat mereka terus kembali. Rina, di sisi lain, mulai mencari dukungan dari teman-temannya. Salah satu temannya, yang religius, menyarankan Rina untuk melaporkan ke keluarga besar. Ini bukan hanya urusan pribadi, Rin. Ini tentang moral masyarakat. Rina ragu, tapi kemarahannya membuatnya cerita pada sepupunya. Gosip menyebar cepat di komunitas mereka, dan segera, Nadia dipecat dari sekolahnya. Kepala sekolah memanggilnya, kami mendengar rumor tentang gaya hidupmu. Kami tidak bisa toleransi itu di sini. Nadia hancur, pekerjaannya hilang, reputasinya rusak. Ini adalah pengorbanan pertama. Nadia kehilangan mata pencahariannya karena cinta ini. Dia mulai depresi, merasa sendirian. Lestari mencoba menghibur, tapi bisnisnya juga terpengaruh. Pelanggan mulai menjauh setelah mendengar rumor. Nad, aku akan cari cara. Kita bisa pindah ke kota lain. Tapi Nadia tahu itu tidak mudah di Indonesia, di mana identitas sering disembunyikan. Mereka mulai merencanakan, tapi Rina kembali dengan ultimatum. Bu, pilih aku atau Nadia. Lestari menangis, Rina, kamu anakku. Tapi aku tidak bisa bohong pada hatiku. Rina pergi lagi, kali ini mengancam untuk tidak kembali. Konflik meningkat ketika keluarga Nadia mengadakan intervensi. Mereka mengundang ustadz dari masjid untuk menyembuhkan Nadia. Di ruang tamu, ustadz itu berkhotbah tentang dosa hubungan sesama jenis. Ini ujian dari Allah, Nak. Kamu harus taubat. Nadia duduk diam, tapi dalam hati, dia memberontak.
Apakah cinta ini dosa? Atau masyarakat yang salah? Setelah itu, dia kabur ke rumah Lestari, dan mereka memutuskan untuk hidup bersama, meski rahasia. Tapi rahasia itu mulai retak ketika tetangga melihat mereka berpelukan di halaman belakang. Kehidupan Nadia dan Lestari sekarang seperti berjalan di atas pisau. Mereka tinggal bersama di rumah Lestari, tapi Rina masih menolak berkomunikasi. Nadia mencari pekerjaan baru, tapi rumor mengikuti, dia ditolak di beberapa tempat. Ma, kami dengar tentang situasimu. Lestari bisnisnya merosot, tapi dia tetap kuat untuk Nadia. Kita akan lewati ini bersama, Nad. Tapi malam-malam, Lestari menangis diam-diam, merindukan putrinya. Ini adalah harga yang harus dibayar, kehilangan keluarga untuk cinta. Suatu hari, Rina datang tiba-tiba. Wajahnya penuh amarah dan air mata. Bu, aku dengar kalian tinggal bersama sekarang. Ini gila. Aku akan laporkan ke polisi kalau perlu. Di Indonesia, meski tidak ada undang-undang spesifik melarang LGBT, tapi pelecehan dan diskriminasi sering terjadi. Lestari memohon, Rina, tolong pahami. Aku mencintai Nadia seperti aku mencintaimu. Nadia berdiri di samping, Rin, maafkan aku. Aku tidak mau menyakitimu. Tapi Rina meledak, kamu menghancurkan keluargaku, Nad. Kamu bukan sahabat, kamu pengkhianat. Rina pergi dengan membanting pintu, dan Nadia runtuh menangis. Ini adalah titik balik. Nadia mulai mempertanyakan semuanya. Apakah cinta ini layak untuk menghancurkan persahabatan dan keluarga? Dia bertemu dengan seorang teman lama yang juga LGBT, di sebuah komunitas rahasia online. Nad, di Indonesia kita harus hati-hati. Banyak yang memilih menyembunyikan untuk bertahan. Tapi Nadia ingin kebebasan. Lestari, di sisi lain, mulai ragu. Nad, mungkin Rina benar. Aku terlalu egois. Mereka bertengkar pertama kali. Bu, kalau kamu menyerah sekarang, apa artinya semua ini, kata Nadia marah. Lestari menjawab, artinya aku mencintai anakku lebih dari apapun. Konflik moral semakin dalam. Nadia bergabung dengan grup dukungan LGBT di Jakarta, bertemu orang-orang yang berjuang sama. Salah satunya, seorang wanita yang kehilangan segalanya karena coming out. Pikirkan baik-baik, Nad. Masyarakat kita belum siap. Tapi itu membuat Nadia semakin teguh. Dia memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya lagi. Di rumah, ayahnya masih marah, tapi Nadia berkata, Ayah, ini aku yang sebenarnya. Tolong terima. Ayahnya diam, lalu berkata, pergi dari sini. Kamu bukan anakku lagi. Itu adalah pengusiran, dan Nadia pulang dengan hati hancur. Lestari menghibur, tapi tekanan semakin besar ketika saudara Lestari datang dan memaksa. Lestari, usir gadis itu. Kalau tidak, kami potong hubungan. Lestari menolak, ini hidupku. Tapi malam itu, dia sakit, stres membuatnya jatuh. Nadia membawanya ke rumah sakit, dan di sana, dokter bilang itu serangan panik. Anda perlu istirahat, Bu. Nadia merasa bersalah, cintanya membuat Lestari menderita. Saat Lestari tidur, Nadia menulis surat, Bu, aku mencintaimu, tapi aku tidak mau menyakitimu lebih lagi. Ma. Nadia pergi, meninggalkan Lestari sendirian. Ini adalah pengorbanan kedua, Nadia memilih pergi untuk melindungi Lestari. Dia pindah ke apartemen kecil di Bogor, mencoba membangun hidup baru. Tapi kesepian menyiksa. Lestari setelah bangun panik mencari Nadia. Nad, jangan tinggalkan aku. Tapi Nadia tidak balas pesan. Rina mendengar ibunya sakit, datang kembali. Bu, ini karena dia, kan? Biar aku urus.
Tapi Lestari berkata, Rina, Nadia pergi karena mencintaiku. Tolong bantu aku cari dia. Rina ragu, tapi melihat ibunya hancur, dia setuju. Mereka mencari Nadia dan menemukannya di apartemennya. Rina bicara dulu, Nad, aku marah, tapi aku lihat ibu menderita tanpamu. Mungkin aku bisa coba pahami. Itu adalah langkah pertama menuju rekonsiliasi. Nadia menangis, Rin, aku minta maaf. Mereka bertiga duduk bersama, berbicara panjang. Rina masih sulit menerima, tapi dia bilang, aku tidak mau kehilangan kalian berdua. Tapi masyarakat masih menjadi ancaman. Gosip terus beredar, dan suatu hari, sekelompok pemuda dari masjid datang ke rumah Lestari, memperingatkan. Hentikan perilaku menyimpang ini, atau kami akan ambil tindakan. Ketakutan muncul. Nadia dan Lestari memutuskan untuk pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih toleran. Tapi sebelum itu, mereka menghadapi ujian terakhir dari keluarga. Ayah Nadia datang, didorong oleh ibunya. Nadia, aku salah. Aku takut kehilanganmu. Itu adalah penerimaan parsial, tapi cukup untuk Nadia. Lestari juga berdamai dengan saudaranya. Tapi Rina masih berjuang dengan maut tuannya sendiri. Pindah ke Bali adalah keputusan besar. Nadia dan Lestari meninggalkan Jakarta, meninggalkan masa lalu yang penuh luka. Di Bali, dengan pantai-pantai indah dan budaya yang lebih terbuka, mereka mulai membangun hidup baru. Lestari membuka toko batik kecil di Ubud, dan Nadia mendapat pekerjaan sebagai tutor priat. Rina ikut pindah setelah beberapa bulan, memilih untuk mendukung ibunya meski masih ragu. Aku coba, Bu. Tapi jangan paksa aku setuju sepenuhnya. Itu adalah kompromi, tapi cukup untuk menyatukan mereka. Tapi masa lalu tidak mudah dilupakan. Nadia sering bermimpi tentang pengusiran ayahnya, dan Lestari merindukan keluarganya di Jawa. Mereka bergabung dengan komunitas LGB di Bali, bertemu pasangan lain yang berjuang sama. Di sini lebih aman, tapi tetap hati-hati, kata seorang teman. Nadia mulai aktif di advokasi, menulis artikel anonim tentang diskriminasi. Ini memberinya kekuatan, tapi juga risiko. Suatu hari, artikelnya viral, dan keluarga lama menemukannya. Ayah Nadia menelepon. Nadia, aku baca tulisanmu. Aku bangga tapi juga khawatir. Itu adalah langkah maju. Tapi di Bali, mereka menghadapi tantangan baru. Seorang pelanggan Lestari mengenali mereka dari gosip Jakarta, dan mulai menyebarkan rumor. Bisnis terancam lagi. Nad, mungkin kita tidak bisa lari selamanya, kata Lestari. Nadia setuju, kita harus hadapi. Mereka memutuskan untuk terbuka lebih, tapi hati-hati. Rina mulai berubah. Dia bertemu dengan seorang pria, tapi melihat hubungan ibu dan Nadia, dia mulai memahami cinta yang berbeda. Bu, aku lihat kalian bahagia. Mungkin aku salah menilai. Itu adalah odd or thought bagi Rina. Tapi konflik muncul lagi ketika saudara Lestari datang berkunjung. Lestari, ini bukan hidup yang benar. Kembalilah ke Jawa, tinggalkan ini. Lestari tegas, ini hidupku sekarang. Saudaranya pergi marah, memotong hubungan. Ini adalah kerugian lain, tapi mereka semakin kuat. Nadia dan Lestari merayakan ulang tahun pertama mereka bersama, dengan makan malam sederhana di pantai. Nad, terima kasih telah memilihku, kata Lestari. Nadia tersenyum, ini layak untuk semua pengorbanan. Tapi malam itu, Rina datang dengan berita buruk, Bu, ada ancaman online. Seseorang posting tentang kalian. Itu adalah serangan ciber dari kelompok konservatif di Jakarta. Ketakutan kembali. Mereka melaporkan ke polisi, tapi di Indonesia, perlindungan untuk lebih minim.
Kami sarankan hati-hati, kata polisi. Nadia marah, ini diskriminasi. Lestari menenangkan, kita bertahan. Tapi tekanan membuat mereka bertengkar lagi. Bu, mungkin kita pisah sementara, kata Nadia. Lestari menolak, jangan. Itu artinya mereka menang. Mereka berdamai, tapi luka semakin dalam. Suatu hari, Rina membuat keputusan besar. Dia bicara dengan ayah Nadia melalui telepon. Om, Nadia bahagia di sini. Tolong dukung. Ayah Nadia diam, lalu setuju berkunjung. Saat datang ke Bali, dia melihat Nadia dan Lestari bersama. Nadia, aku tidak setuju, tapi aku mencintaimu. Itu adalah penerimaan yang pahit manis. Tapi masyarakat masih jadi musuh. Di toko ada vandalisme, tulisan haram di dinding. Ini adalah ujian terakhir. Nadia dan Lestari memilih untuk melawan. Mereka bergabung dengan demonstrasi hak di Jakarta, meski risiko tinggi. Di sana mereka bertemu ribuan orang seperti mereka. Kita tidak sendirian, kata Nadia. Tapi saat pulang, Rina sakit karena stres. Rin, makan kami, kata Lestari. Rina tersenyum lemah, aku sudah paham sekarang. Cinta itu cinta. Perlahan, kehidupan stabil. Bisnis pulih, keluarga mulai menerima. Tapi harga yang dibayar tinggi, persahabatan yang retak, pekerjaan hilang, keluarga terpisah. Nadia merenung, apakah semua ini benar? Tahun berlalu, dan Nadia serta Lestari semakin mantap di Bali. Mereka menikmati kehidupan sederhana, dengan Rina yang sekarang sepenuhnya mendukung. Bu, Nad, aku senang kalian bahagia, kata Rina suatu hari. Dia bahkan memperkenalkan pacarnya, dan keluarga kecil itu tumbuh. Tapi masa lalu sesekali muncul. Ayah Nadia berkunjung rutin, meski masih awkward. Nadia, aku belajar menerima. Itu adalah kemajuan. Tapi masyarakat Indonesia masih berubah lambat. Berita tentang raya terhadap komunitas membuat mereka waspada. Nadia terus advokasi, menulis buku anonim tentang perjuangannya. Buku itu laris, membuka mata banyak orang. Nad, kamu mengubah dunia, kata Lestari bangga. Tapi ada harga, ancaman datang lagi, kali ini dari kelompok ekstremis. Mereka pindah alamat, hidup lebih hati-hati. Dalam hati, Nadia sering mempertanyakan. Apakah pilihan ini benar? Dia ingat ciuman pertama di dapur, yang memulai semuanya. Bu, kalau bisa ulang, apa kamu akan lakukan lagi? Tanya Nadia. Lestari tersenyum, ya karena aku mencintaimu. Tapi Rina punya pandangan lain. Kadang aku berpikir, kalau kalian tidak mulai, mungkin tidak ada penderitaan ini. Itu adalah mautun yang tetap ada. Suatu malam, mereka duduk di pantai, menatap matahari terbenam. Hidup ini penuh pilihan, Nad. Dan setiap pilihan ada harganya, kata Lestari. Nadia mengangguk, tapi dalam hati, dia tahu ada keraguan. Apakah cinta sesama jenis layak untuk semua pengorbanan di masyarakat seperti Indonesia? Pertanyaan itu mengundang perdebatan. Apakah cinta sejati selalu benar, meskipun melawan norma masyarakat?